Baik, bismillah. Yang sudah join silahkan absen di chat Zoom-nya. Jadi untuk berikutnya ya kakak-kakak semua, begitu masuk langsung saja absen ya. Langsung absen di chat Zoom. Karena nanti begitu selesai langsung sudah copy. Jadi yang tidak tidak chat, tidak absen di chat Zoom maka terhitung tidak hadir ya. Silahkan. Barakallahu fikun, masih 25. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'du amma ba'd. Alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ayatuha at-talibat rahimani wa rahimakunallah jami'a, kaifa halukun? Alhamdulillah. Masih 28. Kita akidah 9A 9B kan ya. Seharusnya ada 72. Masih 29. Baik, barakallahu fikun. Langsung ini ya absen ya di chat Zoom ya. Yang sudah masuk buka kameranya. Naila Putri Barkah, Nadia Syafira, Aisyah. Nadia Syafira tidak bisa. Oke. Iya. Tapi kamu ada kan? Baik. Barakallahu fikun. Ya, seperti yang Ustazah bilang kemarin, kita akan sedikit murojaah ya. Sedikit murojaah di bab sani tentang beberapa perbuatan dan perkataan yang menghapuskan tauhid atau mengeluarkan seseorang dari Islam, atau yang hanya sekedar mengurangi tauhid seseorang. Kita akan bahas yang pertama, yang termasuk perbuatan dan perkataan yang mengurangi atau mengeluarkan seseorang dari Islam adalah orang yang mengaku mengetahui hal-hal yang gaib ya, dengan cara apapun. Dalam buku ini dengan cara qiraatul kaf ya. membaca apa? Telapak tangan ya kan, membaca telapak tangan. Kalau garisnya seperti ini, takdirnya seperti ini, atau bakal mati seperti ini, bakal jadi kaya dan lain sebagainya. Yang kedua, termasuk perkataan dan perbuatan yang menghapuskan tauhid seseorang ya, yang akan kita murojaah nanti adalah praktek sihir, perdukunan dan ramalan. Ya, praktek sihir, perdukunan dan ramalan. Termasuk di dalamnya ramalan-ramalan bintang ya, yang digandrungi oleh anak-anak muda yang jauh dari agama. Yang ketiga, perkataan dan perbuatan yang menghapuskan tauhid, mengeluarkan seseorang dari Islam atau mengurangi tauhid seseorang adalah taqdimul qarrabin wan nuzur wal hadaya lil muzarat wal kubur wa ta'zimuha. Mengagungkan kuburan ya, mengagungkan kuburan, membangun kuburan, kemudian bernazar untuk kuburan ya, bertakorup ya, mendekatkan diri kepada orang yang sudah mati dan lain sebagainya.
Kemudian yang keempat akan kita bahas 4 kan ya. Kemarin 4 atau 5? Bisa ada bilang 4. Baik. Yang keempat ada ta'zimut tamasil ya, ta'zimut tamasil wan nasab at-tazkariyah. Kaila mumtaz. Ta'zimut tamasil, apa tuh ta'zimut tamasil ya Kaila mumtaz? Silakan dibuka mic-nya. Udah murojaah belum kamu? Apa tuh ta'zimut tamasil wan nasab at-tazkariyah? Silahkan Kak. Apa tuh? Kemarin ada yang Ustazah janjikan nggak yang bisa jawab apa gitu, ada tidak? Tidak ya. Taib, Kaila Mumtaz silahkan. Yang bisa jawab Ustazah kasih nilai tambahan untuk ujian nanti setelah dijumlahkan. Ustazah kasih 3. Kaila Mumtaz, ta'zim at-tamathil wan nasab at-tazkariyah. Apa yang dimaksud dengan ta'zimut tamathil wan nasab at-tazkariyah? Siti Akilah Syamimi buka kameranya. Salasah. Alia Safira, Najla, Atika, Umeko, Fatimah, Sofiyah, Zuliatus, Aalifah, Adinda. Buka kameranya. Silahkan. Kaila Mumtaz tidak tahu. Siti Khairunisa, Ica. Apa? Suaranya kurang kuat Kak. Penyimpangan dalam kehidupan manusia itu di bab 1 sayang. Ini kita sudah bab 2. Perkataan dan perbuatan yang mengeluarkan seseorang dari tauhid, dari Islam. Bukan tentang penyimpangan lagi. Apa? Syirik tuh bab pertama sayang. Ica, tafadhol Ica. Buka mic kamu, Ca. Apa, Ca? Berarti kan belum murojaah. Semalam sudah Ustazah bilang loh, ini bakal masuk ke ujian kalian. Rani, tafadhali Rani. Apa Rani? Gak tahu. Hilwah. Apa hilwah? Yang sudah Ustazah tanya silahkan dimatikan lagi mic-nya ya. Hilwah silahkan. Tidak tahu, jadi ini siapa yang tahu ini? Berarti gak ada yang belajar. Yang tahu silahkan. Siapa tuh? Siapa? Sebutkan nama kamu. Jimat. Nadia siapa? Apa sayang? Nadia Syafira tafadhol. Apa itu? Ta'zim at-tamathil wan nasab at-tazkariyah. Ya, mana Nadia Syafira yang mau jawab tadi? Lah, jimat itu tamaim yang terakhir kita bahas semalam. Siapa tuh? Jangan anazah ngomong siapa. Ahla, tafadholi Ahla.
Iya, hukum apa hukumnya kita menghormati patung-patung, mengagungkan patung-patung, tamasil patung. Buka buku kalian halaman 43. Nggak bener ini. Nggak ada yang murojaah. Rizky Ramadhani. Perhatikan, fi bayani hukmi ta'zimit tamathil wan nasab at-tazkariyah. Ada yang tidak punya bukunya ya? Bentar ya, ini dia. Ta'zim at-tamathil wan nasab at-tazkariyah. Hukum menghormati patung-patung atau mengagungkan patung dan nasab at-tazkariyah. Nasab at-tazkariyah itu monumen-monumen ya. Apa tuh monumen? Jangan-jangan nggak tahu juga. Rania Aziza, apa tuh monumen? Apa sayang? Iya seperti itu. Iya, barakallahu fiik. Tamasil, nih ya anak-anak ustazah, silahkan kalian dengarkan lagi rekaman YouTube ustazah ya. Kalau nggak paham loh ini. At-tamasil, tamasil artinya adalah jamak dari timsal ya, asal katanya timsalun, timsalani, tamasil. Apa itu tamasil ustazah? Apa itu timsal? Huwa surah al-mujassamah. Surah al-mujassamah ya. Aulia Caroline atau Caroline, silahkan buka. Jangan ditutup kameranya. Surah al-mujassamah, gambar makhluk yang bernyawa. Al-mujassamah, yang berbentuk, yang bernyawa. Ala syakli insan, baik itu berupa manusia, au hayawan, atau hewan, au ghairihima, atau selain manusia dan hewan yang memiliki ruh. Pokoknya semua yang memiliki ruh kemudian digambar. Nah ini juga anak kelas 9 beberapa banyak yang suka gambar ya. Wan nasab fil asli taib, itu pengertian dari tamasil. Sedangkan an-nasab ya, apa itu an-nasab ustazah? An-nasabu fil asli al-alamu wa ahjarun ya. Nasab asalnya nasab itu artinya alam wa ahjar ya, sesuatu yang dibentuk dari hajarun. Apa itu hajarun? Batu. Ahjar jamaknya, hajarun, hajaroni, ahjar, yang dibentuk, sesuatu yang dibentuk dari batu. Nah, kanal musyrikun yadhbahuna li ihya'i dzikra za'imin au mu'azzamin ala suwarihim. Nah, dulu orang-orang musyrikin ya, dulu orang-orang musyrikin, ini masih tentang pengertian nasab. Dulu orang-orang musyrikin tuh menyembelih ya, berpesta, menyembelih sesuatu ya, untuk apa? Memperingati, zikroni, memperingati hari lahirnya Zaim, orang yang mulia di antara mereka ya, kemudian membentuk ya batu ini seperti orang yang mereka peringati kematian atau hidupnya. Baik. Nah, hal ini anak-anak ustazah semua, laqad hadzara Alia Az-Zahra,
Laqad hadzara Nabi sallallahu alaihi wasallam min taswiri dzawatil arwah, ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memperingati kita, hadzaron Nabi min taswir, agar tidak menggambar, agar tidak membentuk sesuatu dengan apapun itu, baik dengan pulpen, ya, atau dengan tanah liat, atau dengan semen dan lain sebagainya, ya. Nabi SAW telah memperingati kita untuk tidak membentuk sesuatu yang punya nyawa, ya. Wala siyama taswir al mu'azzamin minal bashar, apalagi, ya, tidak boleh juga, larangannya lebih keras, ya. Wala siyama taswir al-mu'azzamina minal bashar, apalagi kita menggambar atau membentuk, ya, sesuatu menjadi patung orang-orang yang terkemuka. Misalnya Nabi kita bentuk, ya, jadi patung, atau seperti yang terjadi baru-baru ini, kartun, ya, dibentuk menjadi kartun dan lain sebagainya. Ini tidak boleh. Ulama-ulama digambar, ya, atau misalnya dibentuk menjadi patung, lah ya juz. Atau muluk apa muluk artinya? Raja-raja, ya. Wal ubad, ahli ibadah. Wal qadah, misalnya pemimpin perang. Ar-ru'asa, pemimpin negara. Nah, dan ini terjadi sekarang, ya kan? Kalau ada orang yang besar, maksudnya bukan besar badannya, ya, kedudukannya, kemudian digambar, dijadikan patung, dijadikan monumen, ya. Nah, ini tidak boleh. Baik, sawaun kana hadat taswir an tariqi rasmin, ya, baik gambarannya itu atau bentuknya, ya, melalui gambaran tangan, atau di spanduk, atau di kertas, atau judron, dinding-dinding. Biasanya banyak tuh orang yang ngelukis di dinding-dinding, kan, jalan, atau di baju. Baik. Nah, ini sudah Ustadzah terangkan, silahkan kalian baca atau dengarkan lagi video YouTube yang sudah Ustazah sampaikan, silahkan. Nah, sekarang soal setelahnya. Soal setelahnya, ya, Faradiba, buka mic-nya, ya. Apa hukum? Mal hukmu? Apa hukum? Mal hukmu man idda'a ilmal ghaib? Mal hukmu man idda'a hukmal ghaib, ilmal ghaib? Apa hukum orang yang mengaku bahwasannya haram gitu aja? Ya, kita pun tahu ini semua haram ini. Nah, baik, mal hukmu man idda'a ilmal ghaib? Kalau haram kita sudah tahu tidak boleh, memang haram. Alia Syafira, mal hukmu man idda'a ilmal ghaib, ya Alia Syafira? Apa hukum orang yang mengaku-ngaku, ya, dia mengaku-ngaku mengetahui ilmu ghaib, padahal tidak ada yang mengetahui ilmu ghaib selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan? Oke, Alia Syafira tidak menjawab, malah dimatikan kameranya, ya. Nadia Ulia, Nadia Ulia, silahkan.
Mal hukmu man idda'a ilmal ghaib? Apa hukumnya, Kak? Orang yang mengaku-ngaku dia besok nih akan kiamat, atau tahun 2000 sekian akan terjadi kiamat, itu termasuk ilmu gaib, hal-hal yang belum terjadi. Faradiba buka. Ini yang tidak buka-buka kamera Ustazah absen ya, kecuali yang tidak bisa. Nazwi lagi nih, baru dibuka. Tidur Nazwi. Nazwi, kamu jawab Nazwi. Mal hukmu man idda'a ilmal ghaib ya Nazwi? Apa hukumnya Sofia Al-Mubarak? Sofia Al-Mubarak? Iya betul, barakallahu fiik. Ustazah kasih tambahan nilai 5 ya. Barakallahu fiik Sofia Al-Mubarak. Nah, hukumnya ya haram dan pelakunya ya dihukumi keluar dari Islam, berarti musyrik ya, kafir dan musyrik. Maka hati-hati ya. Itu ada loh di buku kalian halaman 32. Silahkan nanti kalian baca-baca. Baik. Ya Adinda Salsabila, Adinda Salsabila, kasih tahu Ustazah dalil dari Al-Quran bahwasannya, dalil minal Quran bahwasannya hanya Allah lah yang mengetahui ilmu gaib, hal-hal yang gaib. Hanya Allah yang tahu ilmu gaib. Silakan Adinda Salsabila. Apa dalilnya dari Al-Quran? Ayat Al-Quran. Buka mic-nya ya, Kak. Apa? Fahrun Nisa. Fahrun Nisa. Zuli, buka kameranya, dibuka. Adinda Salsabila, kenapa kamu matikan? Tatrina Subrasta, silakan sebutkan dalilnya dari Al-Quran bahwasannya hanya Allah lah yang mengetahui hal-hal yang gaib. Buka mic-nya ya, Kak. Kak tahu. Yang senyum-senyum lah Ustazah suruh. Siapa nih senyum-senyum? Nasro Saharani. Silakan Nasro Saharani. Apa dalilnya? Dalil dari Al-Quran bahwasannya Allah, hanya Allah yang tahu ilmu gaib. Iya, orang kamu senyum-senyum aja, entah sama siapa senyumnya. Jihan Safana, tafadhali Jihan Safana. Iya betul sekali. Kan kalian sudah hafal surah Al-Jin, ya kan? Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah lah, hanya Allah yang mengetahui hal-hal yang gaib, dan Allah tidak menampakkan, memberitahu kepada seseorang pun kecuali kepada Rasul yang Allah ridhoi, yang Allah kehendaki. Baik, barakallahu fikun. Kemudian soal berarti Jihan Safana sama tadi siapa? Sofiah ya. Baik, soal selanjutnya ya.
Salasah. Apa itu sihir salasah? Ma huwa sihru? Taib, Akilah Mutia Fauza, ma huwa sihru? Taib, Tengku Khalila Azili, ma huwa sihru? Anya, ma huwa sihru? Ibaratun amma khafiya au khufiya wa latufa sababihi. Ya, ibarat ya sesuatu yang pengibaratan sihir itu adalah pengibaratan tentang sesuatu yang tidak tampak. Ya kan? Ada sihir itu nampak, tidak tampak. Tiba-tiba ada yang kena sihir. Tidak tampak sebabnya apa. Baik. Itu sihir. Faham? A'alifa. Apa hukum sihir A'alifa? Ya Allah, kalau haram semuanya haram tadi kita bilang. Di bab kedua ini dari 1 sampai 11 semuanya haram. Alifah. Naila Az-Zahra. Nah, hilang timbul si Naila Az-Zahra ya. Naila Az-Zahra. Aisyah Bilqis. Aisyah Bilqis. Nah, ini lagi cuman tampak jilbabnya doang, nggak ada suaranya. Taib, Naisha Zahwa. Iya betul, syirik, termasuk perbuatan syirik. Sihir, syirik, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syirkun akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Baik, barakallahu fikun. Satu soal lagi, siapa yang mau menjawab ya? Soal yang terakhir, sebutkan salah satu poin-poin penting atau tips yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah ajarkan kepada kita umatnya agar kita tidak mengibadahi kuburan, agar kita tidak beribadah pada kuburan, tidak ghulu, ya, berlebih-lebihan terhadap ahli kubur. Satu tipsnya saja, silakan. Pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Tafadhali Raihana. Sallallahu alaihi wasallam. Iya, salah satu tips untuk menghindari ya agar kita tidak menyembah kuburan adalah tidak berlebih-lebihan ya terhadap apa? Mencintai orang-orang yang soleh, tidak berlebih-lebihan. Atau wali-wali ya. Iyyakum wal ghulu dalilnya. Baik, iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Jauhilah oleh kalian sifat al-ghulu, berlebih-lebihan ya. Baik, karena itu hal yang membinasakan kaum sebelum kalian. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Silahkan absen yang belum absen, kedepannya Ustazah tidak mengingatkan lagi. Jadi kalian begitu join langsung absen di chat Zoom kalau kalian hadir, silahkan. Kemudian untuk yang tadi dapat nilai, chat Ustazah ya. Barakallahu fikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, untuk ujian praktek gini juga ya, Ustazah tanya satu-satu. Barakallahu fikum. Iya, Mi. Udah kontrol C udah. Udah, tinggal minta ke apa ini saja. WA. Dan sadu mau. Sini aja ya kan. Najra, itu siapa namanya? Satu lagi kok belum datang. Enggak datang dia Yasmin. Tahap ini udah ada di WA-nya dan belum dibaca.